Saudara-saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, yang menjadi tema perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini ketika kita merayakan Natal, yaitu pemberian. Ada seorang filsuf Stoa Romawi terkemuka bernama Lucius Annaeus Seneca. Ia hidup kurang lebih tahun 4 sebelum Masehi sampai tahun 65 Masehi. Itu berarti ia hidup sejaman walaupun tidak setempat, ya, tidak satu lokasi bersama dengan Yesus. Dan ia mempunyai pengajaran moral yang mendalam tentang pemberian. Ia mengatakan demikian: kita seharusnya memberi sebagaimana kita ingin menerima. Jadi menurut Seneca, apabila kita ingin menerima dengan sukacita, kita ingin menerima pemberian itu segera, dan kita ingin menerima pemberian itu tanpa keraguan, maka kita mesti memberi dengan ceria, dengan sukacita, tidak menunda-nunda, dan kita tidak memberi dengan berat hati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa bayangkan kalau sekarang ya ada saudara-saudara kita di Aceh, di Sumatera Barat, di Sumatera Utara terkena musibah bencana banjir. Lalu kemudian kita menunda-nunda oleh karena satu dan lain hal. Sampai lalu kemudian kebutuhan mereka lewat. Mereka menjadi tawar hati. Satu waktu bantuan yang kita kirimkan sudah tidak menjadi berarti lagi bagi mereka. Jadi Seneca mengajarkan sebuah pengajaran moral pada zamannya untuk masyarakat Romawi pada waktu itu. Sebuah pemberian mesti diberikan dalam satu keceriaan, dalam satu sukacita. Pemberian dinyatakan di dalam kelegaan tanpa keraguan. Pemberian itu begitu lepas, tidak dengan berat hati dan juga tidak dengan mencurigai. Dan terlebih dari itu, Seneca mengatakan sebuah pemberian yang sejati mestilah bukanlah sebuah transaksi. Jadi kalau kita memberi lalu kemudian kita berharap kita mendapat pujian, maka itu berarti kita ingin mendapatkan sesuatu. Kalau kita memberikan bantuan lalu kemudian kita minta difoto dulu, semua orang menyaksikan kita memberikan bantuan sambil bersalaman, ya. Kalau posisinya dibalik bagaimana? Ya, kalau kita sebagai seorang yang penerima bantuan dan setiap kali menerima bantuan mesti difoto. Sebuah pemberian yang mungkin menyesakkan. Apa yang diajarkan oleh filsuf ini bukanlah sesuatu yang mudah. Memberi dengan segera, memberi dengan cepat, memberi tanpa keraguan, memberi tanpa berat hati. Dalam prakteknya bukan sesuatu yang mudah. Mungkin pertama-tama kita bisa melakukannya ketika ada orang mengalami kesusahan, ketika ada orang membutuhkan, kita dengan sigap mengulurkan tangan dengan penuh keceriaan, kita menyatakan uluran kasih Tuhan baginya. Lalu setelah dilakukan kita mendengar, kamu ditipu loh, ya. Orang itu sebenarnya nggak susah-susah amat. Lalu besok-besok lusa kita memberi itu dengan curiga. Belum apa-apa pertanyaan-pertanyaan keluar mengalir, keraguan kita. Jadi apa yang diajarkan oleh Seneca bukanlah satu perkara yang mudah. Sebab dalam kenyataannya bisa jadi ketika kita menolong 10 orang, dari 10 orang itu 8 orang berbohong kepada kita. Bisa jadi di dalam pengalaman kehidupan kita, kita menolong 10 orang,
Kita menolong mereka dengan penuh syukur, dengan sukacita, dengan lepas. Lalu kemudian setelah itu kita menemukan bahwa 7 di antaranya memperdayai kita. Oleh karena kita adalah orang yang ringan untuk menyalurkan bantuan. Kita orang yang selalu tersenyum, sukacita, tanpa beban. Lalu kemudian kita dimanfaatkan sedemikian rupa. Lalu kemudian Seneca memberikan nasihat. Hendaklah apabila kita memberi dengan kebijaksanaan. Untuk memilih, untuk menimbang. Nah, ini kita masuk dalam area yang sulit. Di satu sisi kita mesti sigap, di satu sisi kita mesti ceria, kita jangan terlambat, kita menolong orang dengan ringan tangan. Tapi di sisi yang lain, kita harus bijaksana menimbang. Nah, ketika menimbang, memilih, bukankah kita akan dipenuhi dengan pikiran-pikiran kritis? Sehingga ketika ada orang datang membutuhkan pertolongan, kita tidak lagi ramah, kita tidak lagi menundukkan kepala, tetapi dengan muka yang dijaga, ditekuk sedemikian rupa, supaya kita bisa menguji orang itu. Ini sesuatu yang tidak mudah. Seneca adalah seorang filsuf dari aliran Stoa. Dan aliran Stoa mempunyai sebuah keyakinan bahwa pengajaran praktis moralitas dalam kehidupan berawal dari sumber. Dan sumbernya itu adalah logos. Rasio ilahi yang ada sejak penciptaan, sejak awal. Dan ia bersama-sama dengan Allah. Dan istilah logos ini yang dipakai oleh Injil Yohanes. Istilah logos yang ada di dalam alam pikiran orang-orang yang dipengaruhi oleh filsafat Stoa. Lalu kemudian digunakan oleh Injil Yohanes yang tulis kurang lebih tahun 90. Ditulis kepada orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yunani. Mereka yang dekat dengan cara berpikir filsafat, lalu kemudian menggambarkan Yesus seperti logos. Yesus adalah firman, Yesus adalah logos, rasio ilahi yang ada bersama-sama dengan Allah ketika langit dan bumi diciptakan. Dan logos itu menjadi manusia. Jadi saudara-saudara, ketika orang-orang bertanya betapa sulitnya mempraktekkan apa yang diajarkan oleh Seneca, bagaimana kita mengulurkan pemberian dengan ikhlas, bagaimana kita menyatakan pemberian dengan segera, bagaimana kita menolong orang dengan cepat, bagaimana kita menolong orang tidak dengan berat hati. Tetapi dalam kenyataannya kita disertai dengan kebimbangan. Lalu kemudian logos yang menjadi manusia di dalam diri Tuhan Yesus memberikan teladan bagaimana kita memberi. Firman Tuhan di ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-13 mengatakan, Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan melalui Dia, tetapi dunia tidak mengenalnya. Jadi dunia yang diciptakan, manusia yang diciptakan tidak mengenalnya. Dan bukan hanya itu saja, firman Tuhan mengatakan ia datang kepada miliknya. Tetapi orang miliknya itu tidak menerimanya. Kita bisa bayangkan, ya, ada sesuatu diciptakan tetapi yang diciptakannya tidak mengenalnya. Ada sesuatu, seseorang yang menjadi miliknya, ditebusnya, dibimbingnya, diberkatinya. Tetapi ketika ia datang, orang itu tidak terima, ditolak. Alkitab mengatakan kepada kita, Allah tidak berhenti mengasihi kita. Banyak orang ketika berbuat baik, ada banyak orang ketika menyatakan pemberian-pemberian, lalu kemudian ditipu, diperdaya, dan berhenti berbuat baik.
Tetapi Allah yang menjadi manusia di dalam Tuhan Yesus, sebagaimana ada dalam pembacaan Alkitab, ketika ada banyak orang-orang yang dipengaruhi oleh filsafat Stoa merasa bingung, bagaimana mungkin kita bisa melakukan sebuah pengajaran berbuat baik tanpa pamrih, berbuat baik bukan sebagai sebuah transaksi, berbuat baik dengan melepas bisa dilakukan. Tidak ada contoh. Dan logos firman yang menjadi manusia di dalam Tuhan Yesus itu memberi contoh bahwa penolakan-penolakan yang diterimanya, cacian, bahkan orang-orang yang menyiksa, menganiayanya, menggantungnya di atas kayu salib, tidak membuat dia berhenti untuk mengasihi kita. Oleh karena itu yang menjadi tema perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, bagaimana pemberian Allah yang dinyatakan di dalam anugerah pengampunan melalui kehadiran Kristus itu dinyatakan dengan tulus. Sebab ketika Yesus hendak menyelamatkan manusia, manusia menolak, manusia menyiksa, manusia menyalibkannya. Tetapi karya penebusan tidak berhenti, terus mengalir. Mau menunjukkan kepada kita ada teladan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tindakan kasih yang mengalir, yang tidak ditentukan apa yang kita alami dan terima dari dunia, ini yang mengubah wajah dunia. Ada sebuah film yang berjudul Surat-Surat untuk Tuhan. Surat-Surat untuk Tuhan adalah sebuah film yang diangkat dari sebuah kisah nyata seorang anak kecil usia 8 tahun yang menderita kanker otak yang begitu parah. Betapapun ia mengalami sakit yang sedemikian berat, ia tidak ditaklukkan oleh rasa sakit. Bahkan di dalam kehidupan ketika ia menanggung sakit yang sedemikian berat, yang banyak orang-orang di sekitarnya yang mengasihinya merasa takut dan cemas, Taylor lalu kemudian menginspirasi banyak orang oleh karena kepolosan dan ketulusannya. Jadi kepolosan, ketulusan Taylor, seorang anak berusia 8 tahun itu nampak ketika ia menuliskan isi hatinya melalui sebuah surat yang ditujukan kepada Tuhan. Acap kali ia menulis, Tuhan, tentu di surga ada banyak orang. Aku sekarang baru kenal 2. Ya, polos. Ia menulis surat kepada Tuhan, Tuhan. Ia minta tolong supaya Tuhan hiburkan mama, agar mamanya tidak sedih melihat keadaannya. Begitu banyak surat ditulis, dimasukkan ke dalam amplop, lalu dimasukkan di dalam kotak surat. Sampai lalu kemudian tukang pos itu merasa bingung, ini surat dikirimkan kemana? Sebab tidak ada alamat, hanya surat untuk Tuhan. Ia lapor kepada atasannya, lalu atasannya mempercayakan kepadanya. Dan ia yakin mesti ada rencana Tuhan. Dan itulah yang sebenarnya mempertobatkan tukang pos, pengganti, Brady, yang kehilangan hak asuh atas anaknya oleh karena ia mabuk-mabukan. Tetapi sejak ia berjumpa dengan Taylor, lalu kemudian hidupnya diubahkan sedemikian rupa. Film yang begitu apik ini mau menunjukkan kepada kita bahwa seorang anak menderita sakit. Tentu ia berdoa minta kepada Tuhan disembuhkan. Tetapi betapapun ia tidak disembuhkan Tuhan, ia tidak berhenti untuk berdoa. Ia tidak berhenti untuk menginspirasi melalui kepolosan dan ketulusannya. Surat-surat kepada Tuhan bukan saja meluluhkan Brady, seorang yang pernah
mabuk-mabukan, tetapi meluluhkan hati begitu banyak orang yang membaca tulisannya, surat-surat kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah bukti bahwa ketulusannya untuk mengerjakan pekerjaan yang dipercayakan oleh Bapa kepadanya dilakukan tanpa pamrih. Tidak ditentukan apakah orang baik kepadanya atau tidak, apakah orang menyambutnya atau tidak, apakah orang memfasilitasi pelayanannya atau tidak, difasilitasi atau tidak, disambut atau tidak, ia melayani dengan penuh syukur dan sukacita. Bahkan paku yang begitu kuat menghujam kaki, lengan di atas kayu salib tidak sanggup untuk menahan kasih. Dan oleh karena itu dari atas salib mengalir kasih dan pengampunan. Mau menunjukkan kepada kita pemberian Tuhan kepada kita manusia berdosa tidak pernah berhenti. Yang menarik, Injil Yohanes ini ditulis oleh Yohanes mau menyampaikan sebuah pesan penting kepada orang-orang Kristen yang dipengaruhi oleh pemikiran falsafati Stoa. Bahwa Allah itu datang ke dalam dunia dalam diri Yesus bukan hanya sekedar menyelamatkan umat Allah Israel. Bukan hanya sekedar menyelamatkan umat manusia dari dosa. Tetapi Allah menyelamatkan dunia ini. Allah menyelamatkan alam semesta yang akan menuju pada kebinasaan. Dan penyelamatan dunia, penyelamatan alam semesta itu ditentukan oleh karya putranya yang memanggil setiap orang yang percaya kepadanya untuk turut ambil bagian. Oleh karena itu firman Tuhan dikatakan dalam ayat 12 dan 13, namun semua orang yang menerimanya diberinya hak supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Siapa mereka yang percaya dalam namanya? Yaitu mereka yang dilahirkan bukan dari darah atau dari hasrat manusia. Kita semua dilahirkan dari darah, daging, hasrat manusia. Tetapi setelah kita menjadi percaya, kita tidak dikatakan sebagai manusia daging, tetapi sebagai manusia yang dilahirkan dari Allah, dilahirkan dari roh. Dan oleh karena itu kita dipanggil untuk melakukan perbuatan yang sama, yaitu menyatakan pemberian kepada dunia seperti Yesus memberi kepada dunia ini. Dunia ini penuh dengan kekurangan cinta kasih. Dunia ini penuh dengan kemiskinan akan penerimaan. Kita hanya sanggup menerima orang yang mengasihi kita. Kita hanya sanggup menerima orang yang sama dengan kita. Kita hanya sanggup menerima orang yang menguntungkan kita. Tapi bagaimana kita sanggup menerima, mengasihi orang-orang yang menyakiti kita, orang-orang yang menipu kita, orang-orang yang memperdayai kita. Tapi Natal mengatakan ini, bahwa ia ditolak. Tidak ada tempat yang baik, yang layak baginya untuk membaringkan kepala. Tidak ada tempat yang istimewa menyambut di tempat yang paling utama. Tetapi ia tidak berhenti mengasihi kita. Jadi apabila kita merayakan Natal, kita yakin dan percaya bahwa karya keselamatan dari Allah di dalam Yesus akan mengerjakan keselamatan yang kekal. Dan kita turut ambil bagian di dalamnya. Kita dipanggil untuk menyatakan pemberian-pemberian yang tidak berkesudahan. Pemberian yang meneguhkan, pemberian yang melegakan, memberi dengan cepat, memberi dengan ceria,
memberi tanpa curiga, memberi di dalam ketulusan, sebagaimana Bapa yang telah mengutus putranya menyatakan pemberian-pemberian itu dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin.